Aku naik kereta. Oh, naik keren. Dulu sama saya mainnya dakon. Oh, datang. PTPN Radio, your hits and favorite station Jakarta. Selamat malam. Dan kali ini Dewa bukan sekali ini open mic untuk dari jam 6 tadi. Nah, jam 6 tadi kita ngomongin dan ngebahas tentang bagaimana lagu-lagu Indonesia yang asik, seru kita play, kemudian juga masih terus nemenin sampai nanti jam 8. Nah, bedanya sekarang Dewa nggak sendiri. Di jam 7 sampai jam 8 Dewa udah ada sahabat dari Hipmi yang tentu saja mungkin kalau ya sekarang zamannya udah sosial media ya, zamannya dimana apapun itu selalu terkoneksi dengan sosial media, dimana untuk show spesial Hipmi tentu saja untuk Surakarta ya, hari ini kita sudah kedatangan narasumber sahabat saya dari Surakarta yang nantinya kita akan ngobrol kurang lebih selama 1 jam ke depan ngebahas tentang berbisnis, berbagi, pasti bati. Nah, ini buat kamu yang nggak tahu bahasa Jawa, mungkin pendatang ke sini terus belum bisa balik karena terjebak karena pandemi dan harus dengerin apapun itu yang dan harus ngeliat apapun itu cuma di Solo aja biar demi amannya, karena kita tahu kemungkinan beberapa waktu yang lalu perpanjangan untuk istilahnya PSBB ya, itu PPMKM atau apa itu yang berhubungan dengan harus di rumah saja, itu sepertinya akan diperpanjang nggak tahu sampai kapan, walaupun dalam kategori mikro seperti itu, jadi nggak semua daerah sama penerapannya. Nah, bisnis di kala pandemi seperti ini seperti apa nanti pandangan dari seorang M. Syafi'i. Nah, kita nanti akan langsung ngobrol. Kebetulan ada di sini dan kita akan langsung nyapa saja. Selamat malam, assalamualaikum, Mas Syafi'i. Selamat malam juga. Mas Syafi'i ini adalah salah satu anggota dari Hipmi juga. Iya. Lebih tepatnya kalau Mas Syafi'i di Hipmi sebagai apa nih, Mas? Anggota sih Mas, cuma kita di. Gak pengen jadi ketua gitu, Mas? Gak malah ketawa. Belum siap. Belum siap ya. Anggota, dan kalau misalnya kan di susunan kepanitiaan, keanggotaan itu biasanya ada seksi-seksinya gitu ya. Maksudnya ada bagian-bagian tanggung jawab sendiri-sendiri. Ini Anda bertanggung jawab di bagian apa nih, Mas, di Hipmi? Kemarin di perikanan itu. Perikanan? Iya. Di kelautan. Koncone Bu Susi kayaknya. Tenggelamkan. Ini bolanya Bu Susi ternyata. Makanya begitu masuk tadi aroma ikan laut ada di studio langsung merebak ini ya. Iya. Oke, sehat-sehat Mas ya? Iya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, stay healthy, tetap Iya. kita jalan protokol Kesehatan. kesehatan. Iya, pokoknya. Dan kalau Jakarta tahu kok misalnya ini siarannya ditayangkan secara live dan secara bisa dilihat melalui video ya, visual. Ini kita jaga jarak banget ya, Mas ya. Ini 2 meter ada loh. 2 kilo. 2 kilo udah beda tempat ya. Tapi itu salah kayak di satu tempat. Iya, Dan kalau nggak percaya, memang kita sekarang lagi didokumentasi juga oleh rekan-rekan yang ada di sini. Nanti someday kalau misalnya tahu apa yang kita omongin sekarang itu benar-benar terjadi, bahwa kita sekarang lagi ada jaga jarak gitu ya. Memang tetap menerapkan protokol kesehatan ya, Mas ya. Iya. Oke. Well, kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir, tapi yang harus kita tahu, kita nggak boleh diam aja. Diam di rumah bukan berarti nggak bergerak, nggak ngapa-ngapain kayak patung ya. Iya. Tapi tetap bisnis harus terjalan untuk kehidupan, Iya. untuk memberi nafkah bagi yang sudah berkeluarga dan sebagainya. Oke, sekarang sedikit ngobrol-ngobrol, kenal dulu kita sama Mas Syafi'i. Iya. Yang pasti ternyata kita cukup tetangga ya, Mas. Iya, ternyata tonggo. Dewa sama Mas Syafi'i kita ternyata satu kelurahan, cuman beda dukuh gitu loh. Ya kan harus bilang ini. betul. Nah, di Gentan ya, Mas ya. Oke, buat Jakarta yang ada di Gentan, ya, mungkin sekarang lagi dengan PTPN, jangan kaget. Oh, ini kayak suaranya tetangga saya. Kayaknya yang punya bisnis frozen food itu apa, bener ya, Mas ya? Iya. Ternyata bener. Bener. Nah, bisnis dari yang dilakukan oleh Mas Syafi'i adalah bisnis jual makanan jenis makanan beku, Iya. frozen food. Oke. Pengen tanya juga nih, Mas. Sebenarnya sudah berapa lama bisnis frozen food? Apakah ini bisnis pertama Anda dalam menggeluti dunia bisnis dari awal Anda berkarir di Iya. dunia wirausaha? Iya. Atau ini udah kesekian kalinya nih, Mas?
Kalau saya sendiri udah bangun tidur. Kayak Mas Surya ya Mas, bangun Iya. tidur lagi. Iya, usaha udah gonta-ganti. Tapi alhamdulillah untuk di frozen foodnya ini yang Oke. paling kuat sendiri, alhamdulillah. Mungkin itu dukungan dari menikah ya, bagi untuk teman-teman yang belum menikah Wah, segera. ini jangan-jangan punya WO nih. Ajakin wedding ini biasanya ada bisnis baru nih. WO nih pasti wedding organizer ini. Wah, bisa aja. Baik, jadi kalau kita ngomongin soal bisnis ternyata bisa dibilang sekali lagi ini bukan bisnis pertama Anda. Iya. Sebelumnya pernah nyoba apa? Pertama sih apa Mas? Pertama kali bisnis itu waktu atau bahkan mungkin masih sekolah waktu itu. Iya, benar. Dulu pertama kali dulu 3 SMA itu jualan kaos. Jadi Oke. temanku kelas SMP SMA itu kan dulu saya santri ya. Wah, Itu- Masya Allah, santri. Iya, maksudnya dulu mondok kan. Mantap. Itu Di mana tuh Mas? di Banyuanyar punyanya Pak Haji Parno itu. Oh, di Banyuanyar, baiklah. Oke. Nah, itu. Di mana saat itu? Ya itu posisi udah kelas 3 SMA, itu mepet butuh uang buat bayar UAN, zaman dulu UAN itu kan. Semua karena kepepet. Terus ya? kan itu banyak mau keluar, maksudnya mau keluar mau sekolah pindah kan, mesti dari SMP ke SMA, Naik SMA. tingkat Nah, lah. naik tingkat gitu. Betul. Pada minta kenang-kenangan, lah tahu kalau saya tuh sering ke pasar kan, pasar Klewer kan. Iya. Disuruh buatin apa namanya baju, kaos, jaket gitu. Kenang-kenangan. Dari situ ya. Terus saya bayar UAN itu pakai uang sendiri tuh habis itu. Oke, dari hasil itu ya. Oh, itu mulainya Pas berpikir. SMA, setelah SMA itu sebelum SMA. Hmm. Sebelum SMA lulus masih ketambah lagi ikut MLM, Mas. Wah, Itu zaman dulu umur piro tahun ya? berapa itu Mas? Saya ini udah 31 tahun berarti piro ya? Anda sudah 31 tahun. Itu- Berarti kelahiran 88. 89. 89 ya? Nah, 89. Oke. Itu Mas, itu lucu juga. Saya belum lulus itu udah punya utang 2,5 zaman dulu 2,5 Belum juta. lulus udah punya. Utang 2,5. Diajak guruku, Mas. Ini cerita MLM. awal keluh kesah di gitu. mana awal-awal Anda terjun di dunia bisnis, ternyata di tahun itu tahun berapa nanti Mas? Aku lupa 2000-an 2000 awal. berapa ya? Awal 2004 atau 2003 Oke, ya lupa. di situ Anda sudah punya. udah Tapi bukan utang sembarangan, itu utang untuk usaha. untuk bisnis ya. Bapakku aja sendiri sampai geleng-geleng anak sekecil ini. Wah, anak sekecil Udah itu. berani utang. Udah berani utang. Itu dipinjemin sama Pak Le, ditembongku Oke. Pak Le. Paling dari Bapak. Nah, habis itu ya udah tanggung jawab lo ya gitu. Ya udah Ya, tanggung oke. jawab. Dari situ saya belajar ternyata bisa. Ya. Terus pas lulus itu dulu ditawarin suruh ngajar. Tapi aku bilang, saya nggak suka ngajar Pak, saya sukanya dodolan. Dari Jualan. situ basicnya terbentuk. Oke, jadi di situ kalau boleh tahu waktu itu ada utang buat usaha sekian itu bisnis apa yang dilakukan Mas Safi? MLM itu terus ya memang belum bisa nutup, akhirnya MLM, saya ya. jualan pepes Mas, pepes keliling ke Pepes apa? pasar-pasar. Pepes ikan. Kakap, Oh, macam-macam. tuna, jamur ya. Oke. Itu dari itu saya masak sendiri atau bagaimana Mas? itu Mas Safi? kulaan. Pulaan Kulaan dari downline. Jadi downlineku itu bapak-bapak. Oh, Usahanya pepes gitu. Iya, Butuh iya. reseller buat jualin. Anda reseller di situ. Mudah sendiri Mas. Jadi bapak-bapak semua kalau pas lagi datang itu Hmm. saya mudah sendiri Mas. Jadi umur berapa ya? Itu masih Tuh 19-18 tahun loh Mas. Wah, Anda sudah bisa jualan pepes. Dan omsetnya bagus sendiri daripada karyawan beberapa resellernya saya rame sendiri. Mungkin waktu itu Anda begitu muda dan energi Anda nggak ada habisnya ya? Iya. Nggak ada capeknya pasti. Itu kan pagi Mas, subuh. Iya. Malam saya masih ikut jualan ayam bakar sampai jam 12 malam. Memang kayaknya jiwa-jiwa jualan Anda ini memang dari muda udah kelihatan dan Anda Iya. merasakan itu ya Mas ya? Karena kepepet Mas. Karena kepada- Tapi kan jadi terbentuk karakter itu. Iya Iya. benar. Memang banyak hal yang kita lakukan selama ini tanpa kita sadari kita bisa melakukan sesuatu karena kepepet. Benar. Iya, bener. Itu posisi nggak punya motor Mas, itu modal Mas. Jadi kalau Oke, ngontel ini Jadi- saudara maksudnya naik sepeda ya? Oh, Saudara zaman nggak tahu dulu. ngontel tuh naik sepeda. Kalau- Sepeda kayu, kayu apa? Sepeda apa maksudnya? Kayu ya benar ya? Genjot ya? kalau zaman sekarang kan ngetren ya, itu udah menurut saya udah jadul bagi saya. Saya itu Mas dulu dulu kan saya ngetos di Banyuanyar. Oke. Jadi kalau sebelum subuh bangun tuh arah Joke ya pasar gede, pasar Joke dulu, pasar Kembang, pasar Adipolo, terus ke sini SD apa ini? Di Luhur apa ini? Samping ini. PM ya? Iya di situ sampai siang, kalau nggak bisa nanti ke Klewer, nanti balik lagi ke Banyuanyar. Itu modal Mas. Itu satu arah loh, maksudnya padahal banyak arah. Kalau itu arah ke mana ke Ngulon ya Pak. Kalau arah ke Nusa lagi sana. Jadi
Saya Oke. dulu juga heran, aku sampai di jalan tuh nangis, ya Allah. Masa depanku seperti apa sih? Aku kan bingung. Itu rute Anda setiap hari, Iya. Mas Rafi. Dan itu posisinya Anda masih sekolah, bukan? Enggak ada selesai. Udah selesai SMA ya? Langsung. Tapi kan udah nggak tahu apa ya, tujuan hidup itu nggak tahu ini gimana nih, Saya mau kemana? Saya mau jadi apa? saya kerjakan apa yang di depanku, saya kerjain ikhlas, tulus, pokoknya sabar, kayak kan. Oke. Bagaimana dengan kelanjutan setelah mungkin kalau di saat itu seperti yang banyak orang lakukan adalah biasanya kalau orang tua mampu untuk memuliakan anaknya setelah lulus SMA pasti kuliah. Ada apa dengan kuliah Anda pada waktu itu? Dulu saya emang nggak ada uang. Itu pas ditawarin ngajar itu ditawarin sama jamaah dari pondok itu kan ada tetangga kenal saya bisa kaligrafi mas. Wow. Mas kuliah tak kuliah ke, tapi emang saya basic saya nggak mau pak. Oh, ditawarin bahkan ya. Kamu ngajar sini, Kuliah. Enak padahal ya. Enak. Ngajar dapat duit, ngajarin ilmu, insya Allah Kuliahin. berpahala, dapat kesempatan dikuliahin juga, sebenarnya enak. Tapi ada nggak? Nggak mau. Karena itu tidak sesuai yang apa ingin Anda Karena memang saya harapkan. pengennya menjadi seorang sahabat Rasul yang kaya apa ya, kaya raya lah, insya Dan Allah dengan gitu. berniaga. Berniaga gitu. Masya Allah. Terus dulu juga pernah udah kerja, Ya. pernah kerja juga sih di FIF dulu, pernah jadi survei juga. Wow. Itu ditawarin sama atasan, kamu kita Udah segede ini, Mas. belum. Kalau udah segede pasti deputy collector waktu itu ya. Itu mau diangkat jadi mau diangkat jadi pegawai tetap, tapi nggak mau juga. Itu dipanggil sama atasan, Mas, Oke. temen kamu masih ada waktu buat kuliah gitu kan. Terus aku daftar ke UMS mas, udah keterima. Terus aku mikir adik-adikku kecil nih, kalau aku kuliah nasibnya aku bantu bapak ibu nggak bisa, akhirnya tak putusin aku nggak kuliah. Sebetulnya kesempatan kuliah ada mas, cuma emang saya mungkin ini jalan terbaik saya, Yes. jadi harus melawan arus Ya. untuk menjadi kuat. Oke, anyway, kalau bisa dibilang saya salut dengan perjalanan Anda. Kita sadar bahwa semua orang punya jalannya Sendiri, iya. Ada yang sukses di dunia ilmu, misalnya dunia kuliah, kemudian dosen, kemudian jadi profesor dan sebagainya, punya jalur sendiri-sendiri. Di sini kita juga menekankan bahwa bukan berarti apa yang disampaikan Mas Syafi'i ini tadi dengan suksesnya dia sampai sekarang jadi seorang pengusaha, bukan berarti terus nggak usah kuliah. Yang kuliah pun harus semangat juga ya mas ya, bukan berarti itu kan karena keadaan kita juga nggak tahu. Kalau seandainya saya itu posisi udah bapak ibu mampu gitu, aku kuliah mas. Masih belum kuliah. Karena memang kondisi saya harus mikir adik-adik, ya udah ambil keputusan terbaik. Kita ini ada satu pesan buat jaga yang masih muda, yang benar-benar masih punya energi yang besar. Jangan pernah takut untuk menghadapi sebuah keadaan. Apabila keadaan Anda mungkin relatif mirip atau sama dengan apa yang dirasakan oleh Mas Syafi'i di waktu lampau, bahwa dengan ini bukan sekali lagi bukan mengartikan jangan kuliah ya. Apapun mau kuliah apa enggak, kesuksesan itu ditentukan oleh orang itu sendiri. Iya, benar-benar, dan diri sendiri. Iya. Kalau kita kuliah pun, misalnya nih, kita kuliahnya pun sampai tinggi, sampai S2, sampai S3. Dalam diri kita nggak ada usaha untuk berikhtiar untuk menjadi seorang yang misalnya Lebih baik, yang lebih kaya, apa gitu. banyak rezeki yang nantinya bisa dibagi dan Bagi-bagi. bisa bersedekah dan sebagainya. Ya nggak mungkin bisa ya kan? Bener kan? Mas setuju Iya, ya? harus. Karena memang sekali lagi Gusti Allah, Tuhan itu tidak suka sama pribadi yang malas, cuma doa aja nggak usaha. Dan nggak suka sama orang yang sombong, kerja aja tapi nggak pernah doa. Nah, gitu. Ya benar, Jadi harus imbang. balik ke ikhtiar lagi lah ya mas ya. Iya, Mau iya. kuliah apa enggak, kita akan melihat sebuah perspektif dari seorang Mas Syafi'i. Bagaimana dalam dunia usaha, dia dimulai ternyata tidak bisa kuliah karena memang tidak ada biaya gitu. Akhirnya perjalanan tadi sempat kita kita review sejenak tentang seorang Mas Syafi'i waktu itu. Akhirnya perjalanan waktu membuat bagaimana rasa cintanya terhadap berniaga ini membuat Mas Syafi'i terus Berputar terus. berjalan terus Iya. dengan jual, mencoba bisnis lagi, Iya, iya. jual ini, apalagi mas selain itu setelah berkembang tadi sempat cerita jual pepes juga Banyak mas, saya tuh banyak loh. sampai di FIF juga mas ya? FIF juga pernah. Sebagai Jadi EO juga di FIF dulu marketing, Hmm. terus dari survei, diangkat jadi pegawai tetap, tapi aku nggak mau. kok bukan Balik ke marketing lagi. bukan Solonya gitu ya mas? Marketing itu dulu saya juga berat mas. Solo udah kebagusan, maksudnya udah lama. Kamu Udah pengen terbentuk ini ya. kamu pengen lebih naik kelas nggak dia bilang gitu. Mm-mm. Kan kalau panggilannya kan aku II gitu. Mm-mm. Boleh pak, aku ada lahan mau garap nggak? Gitu. Ditawarin gitu. Mana pak? Wonogiri. Tapi kamu PP ya.
siap. Oke. Itu Mas, Anda jalan nih jalan nih Solo Wonogiri. 2 toko itu, Maaf, waktu itu tinggal di mana? itu di sini Pasar Kliwon. Ya, di Pasar Kliwon, Iya, Pasar Kliwon. Wonogiri, PP tepatnya. Sedap. Anda jalani selama 1 tahun. Wow. Apa yang Anda rasakan waktu itu? Ya nikmat Mas, Nikmat, ya? dijalanin aja. Oke. Itu dulu pertama juga kaget Mas, sampai datang sana karakternya kan beda orang desa sama orang kota. Tak lihat 2 toko. Apa yang bisa saya dapatkan dari 2 toko untuk menjadi hasil yang maksimal untuk perusahaan, posisi kayak seperti itu kan. Ya udah, aku sama kepala aku bilang, Pak, saya buka toko lagi boleh nggak? Boleh. Tak bukain 7 Mas. Saya ditugasin sana buka 7 yang mau bekerja sama dengan FVN. Buka 7 toko. Dulu dari 2 sampai 7. Itu toko apa? Elektronik, mebel, semua kan bisa Apapun. dikreditin, kan masuk ke kredit sih. Oke. Gitu. Itu saya belajar marketing Mas. Beneran saya digojol habis-habisan dari 2. Omset yang awalnya cuma 60 juta 1 bulan, saya datang 200 juta Mas 1 bulan. Makanya ketika saya ikut ya usaha aku sekarang kok aku merasa kayak anu ya, dulu aku pernah ngurusin uang kayak gini, maksudnya sebesar ini. Dulu saya juga pikir 200 juta uangnya orang gitu kan. Terus sekarang 200 juta udah punya sendiri, diputerin gitu kan, kayak sebuah kebanggaan gitu. Tapi kan kita harus masuk ke lini situ dulu untuk merasakan ngurusin. Muter uang sebesar itu harus ada. Kita udah pernah nyoba dulu, baru kita pengalaman, baru kita ngurusin sendiri. Experience untuk maintenance. Bagaimana uang itu bisa berputar, tapi atas nama diri Anda sendiri, bukan atas nama orang lain. Nah, kan? gitu. Dan akhirnya Anda dapat ilmu itu di situ. Saya digojok bener habis-habisan di situ. Oke. Cari bangsa itu sampai dulu kan dulu saya di situ, terus saya sempat merantau juga di luar negeri setelah itu. Sempat merantau? Iya, sampai luar negeri? Iya. Mana Bang? Sampai Mekah. Wah, 2 tahun di sana. Oke. Itu juga di bidang apa itu Mas? listrik. Saya kebetulan di bangunan teknisi listrik. Padahal saya bukan orang listrik. Aneh ya? Anda bisa jodoh sama listrik ceritanya gimana ya? Wah, panjang ya. Jangan terlalu panjang nih Mas. Bisa kesetrum. Listriknya panjang banget ceritanya. Tapi intinya itu rangkaian dari perjalanan. Dan jangan yang perlu kamu tahu juga, akhirnya perjalanan dari Mas Syafi'i yang mulai dari suka jualan, kemudian mencoba di dunia leasing juga tadi sempat, dan belajar di situ di kantor, belajar di kantor. Oke, ini satu poin yang penting nih buat Jakadara yang ada di rumah dan dimanapun sekarang lagi dengan PTPN di Solo maupun dimanapun, bahwa pengalaman itu penting. Dimana pengalaman itu yang harus kita cari dulu. Jadi jangan mindsetnya sih, kalau misalnya salah boleh di audit ya Mas. Iya. Bener gak sih kalau saya punya perspektif, kalau awal-awal kerja, awal-awal kita meniti karir, iya, aku pikir janganlah terlalu melihat seberapa banyak yang kita dapatkan dulu, tapi pengalaman apa yang bisa kita ambil. Iya, sih. Bener nggak? Bener. Soalnya ya takut aja banyak anak muda zaman sekarang udah lulus pengennya langsung kerja di PT yang besar, gajinya harus besar, padahal pengalaman masih nol, masih fresh graduate. Berat itu Mas. Nah, jadi harus tetap diterima dulu dan ambil sebuah pengalaman untuk apa ya Mas? Betul loncatan. Jenjang karir, pengalaman yang akhirnya lebih ke besar, lebih bisa meraih sesuatu yang lebih besar lagi ke depannya. Dulu saya juga nggak tahu kan masuk kantor ngapain, karena aku orang lapangan. Tapi dari Gusti Allah kan minta kamu belajar ngurusin orang banyak, belajar edukasi di marketing. Jadi di situ kadang ada kita tahun ini ketemu siapa kita belajar apa, besok lagi ketemu siapa kita belajar apa, dikumpulin udah siap perang. Jadi kita udah, jadi momennya dari umur 19 tahun nih, udah basicnya ini 20 tahun basicnya ini, 22 kumpul 27 udah siap perang. Maksudnya perang buat negara sendiri, bendera sendiri. Gitu. Kalau saya mikir saya juga mikir dulu aku di pasar, terus sekarang di kantor, terus sekarang di marketing. Ini apa sih sebetulnya? Aku dulu bingung, Mas. Ini mau dibawa kemana saya ini? Kayak lagu Armada ya? Mau dibawa kemana? Tapi di situ kan kelompok. Oh, ternyata nih semua senjata tidak terduga ini. Ternyata itu bekal yang Anda terima dari awal, yang sangat di usia sangat muda. Bekal itu satu persatu ngumpul jadi satu, dan sekarang di usia Anda udah kepala 3 udah mulai sadar. Oh, ternyata kemarin perjalanan itu memang ibrahnya ini. Oke, baik. Takutnya kalau kita start awalnya dari
usia udah agak tua itu kan tenaga sama pikiran udah beda mas, beda. Iya, ya itu tetap bisa dibilang ya walaupun kita nggak tahu nasib seseorang tapi seperti apa. setidaknya Setidaknya kita udah mencoba dulu. jauh-jauh hari. Benar, lebih prepare jauh hari. Jauh hari. Tanpa harus ya pinter-pinter ngambil contoh misalnya kalau kita bisa dibilang nggak semua orang juga bisa apa yang dilakukan oleh misalnya kalau kita bisa bilang pendiri foundernya Facebook misalnya kan dari muda udah mulai, nah sekarang udah panennya luar biasa. Walaupun di sisi lain punya jalan sendiri-sendiri, tapi kan mereka tetap usaha tuh di usia mudanya. Walaupun nanti dapat goalsnya tuh di usia kapan kan kita nggak tahu. Mungkin kumpulin terus. Ya, kita harus susun aja. Kalau kita belum dapetin goals karir kita, mungkin kita lagi dikasih bekal-bekal dulu nih. Bener ya, dikumpulin dulu aja. Dikumpulin aja ya. Karena kalau kita tahu ngomong soal brand besar seperti KFC misalnya di Amerika, itu Colonel Sanders umur berapa baru sukses? Nah, bener ya. Padahal kita tahu di usia muda dia nggak malas-malasan, tapi cuman nasibnya istilahnya booming. Ditolak terus kan ya, nasibnya, betul terus. Ya, akhirnya di usia dia yang sudah senja, bledos nah, tapi kan secara tidak langsung dia udah belajar menu-menu apa udah bekalnya udah lama. Akhirnya walaupun nggak tahu kapan kita suksesnya, tapi setidaknya harus ikhtiar. Betul itu tadi. Ya harus seimbang nih Jaka Dara ya. Jadi antara usaha, ya ikhtiar dan juga apa yang kita lakukan itu pokoknya tetap apa yang disampaikan Mas Safi tadi ya, tetap semangat aja deh dalam mengumpulkan bekal dalam mencapai kesuksesan berkarir, wirausaha atau apapun itu. Ini perbincangan baru separuh jalan, belum ada, udah menarik banget. Nanti kita akan ngobrolin juga bisnis yang paling akhir ini kita akan fokuskan yaitu ke frozen food. Nah, kita nanti akan ngobrol tanya-tanya ke Mas Syafi, kenapa memilih frozen food sebagai bisnis? Ceritanya gimana? Apakah ada sebuah kesempatan dari klien atau kolega yang tiba-tiba mengajak Anda atau Anda punya inisiatif sendiri? Bahkan kita akan ngebahas juga bisnis Anda yang ada jadi sekarang itu frozen food itu plus minusnya seperti apa. Semoga bisa menginspirasi Jaka Dara yang sekarang mungkin sudah gabung ataupun belum gabung. Segera cek Jaka Dara, kasih tahu teman-teman buat kamu yang masih muda, yang benar-benar masih punya energi yang luar biasa, manfaatin energi itu sebaik mungkin untuk bisa berniaga. Ya. Salah satunya itu. Dan juga bisa untuk berbisnis yang lainnya. Kamu bisa tanya-tanya ke narasumber Mas Syafi'i, orang pengusaha dan anggota dari HIPMI Surakarta di 0813-899960. Sekali lagi di 0813-899960. Kita rehat dulu sejenak biar Mas Syafi'i menghela nafas sejenak sambil mengingat-ingat kembali perjalanannya dia dalam jadi seorang pengusaha sampai sekarang ini. Tetap stay tune Jaka Dara di 99.6 FM PTPN Radio, your hits and favorite station. Sampai jam 8 ngobrol bareng hipnya masih kita lanjut. Now, time for Red Cherry with Everyday. Yo, 99.6 FM PTPN Radio, your hits and favorite station. Wow, obrolan makin seru antara saya, Dewa Maestro, juga Mas M. Syafi'i selaku pengusaha dan anggota HIPMI Surakarta, BPC HIPMI Surakarta. Oke, tadi perjalanan begitu panjang kalau kita dengar cerita dari Mas Syafi'i soal bagaimana dia memilih bisnis usaha dari awal. Ya. Ternyata itu hanya cuma sebagian saja, karena ternyata setelah kita ngobrol secara off air barusan, Mas Syafi'i bisa dalam 1 tahun bisa bisnis berganti-ganti dan beberapa kali. Anda ini kenapa? Anda sangat-sangat addicted tapi positif. Kan Anda yang lakukan ini sebuah usaha. Iya. Bahkan kaitan nyambung lagi sebagai Mas Syafi'i sebagai anak pesantren, bahwa memang Rasul memang benar-benar waktu itu kalau nggak salah hadis apa riwayat ya Mas, yang menyampaikan kalau ingin kaya ya berniagalah. 7 pintu dibuka kan di situ. Betul ya. Rasul pernah berkata itu. Jadi sebagai orang Muslim sekali lagi ya kita ikuti apa yang disarankan sama junjungan Kanjeng Nabi Rasulullah SAW kita. Iya. Jadi ya itu nggak salah dan itu memang Anda lakukan itu positif. Semoga bisa menginspirasi ya Mas ya. Iya, untuk anak muda zaman sekarang, saya sangat-sangat low respect sama anak muda zaman sekarang yang energi masih tumpe-tumpe, istilahnya benar-benar energi yang sangat besar gitu. Giliran mau dagang apa kan ada yang malu, mau jualan ini malu, nggak mau. Nanti kalau pas lagi jualan apa ke temen-temennya takut dibully, malu. Itu boleh Mas, sebelum kita menuju ke pembahasan berikutnya, di tengah-tengah acara kita boleh deh kasih 1 tips Mas. Ya. Orang sebenarnya pengen jualan. Kasih contoh misalnya saya nih, saya pengen jualan. Saya anak muda, saya umurnya 19-20 tahun misalnya. Walaupun saya jauh lebih tua daripada umur itu, oke? Nggak perlu dijelasin Mas ya. Kita sama-sama kepala 3 nggak? Ya udahlah ya Mas. Gitu. Kasih tips dong Mas, biar nggak malu
dan kita jadi seneng berniaga, apa Mas tipsnya Mas? Yang pertama, kalau saya saranin ya, dulu saya tuh masih buta arah, buta Nggak apa-apa, usaha. yang penting bukan buta hati Mas. Iya. Oke, gimana? Terus itu saya ketemu HIPMI. Oke. Saya tergugah Mas. Di situ saya lihat sesosok seorang yang Jadi kalau Anda bilang sesosok, saya bayangin saya langsung ke dunia gaib Mas. Saya melihat sesosok bercahaya di pojok. Ya udah, kita lihat teman-teman itu. Ya, Saya ya. dulu masuk HIPMI Mas. Jo bingung. Kapan Ini- tahun berapa nih Mas? Lama ya Mas. Berapa tahun ya udah. Oke. 10 tahunan ada. 10 tahun ada ya? Mm-mm. Oke, di situ Itu Anda- aku lihat sosok semua pengusaha-pengusaha besar yang care sama teman. banyak sosok pengusaha-pengusaha yang sudah jadi care sama teman-teman. yang mungkin sama- baru aja iya. mulai usaha misalnya. Iya, kita Ya. harus, ya intinya gini, kita harus jangan malu untuk datengin seorang pengusaha-pengusaha, kita masuk ke komunitas. Kita belajar di situ. Oh, di situ walaupun kita banyak teman saya yang nggak punya usaha zaman dulu, tapi ketika dia udah masuk ke lini teman-teman usaha, setelah dia langsung auranya kena kan kalau deket orang-orang pakai jualan minyak wangi ya kena minyak wangi kan, itu sama Mas. Ketika kita ketemu, kita tanya usahanya Pak, belum Pak, lampe mau tak ajarin gimana, oh ini perlu gini, jadi kita kayak termotivasi sendiri. Dari situ saya jadi lihat, oh jadi pengusaha itu harus seperti ini. Kita ada kiblat Mas, jadi saya masuk di HIPMI itu sih ada kiblat. Oh ternyata Mas Arif, Misalnya gitu. Siapa sama banyak gitu loh. kita bisa belajar dari ternyata orang-orang itu. kita kan dia cerita pengalamannya dia ngurusin masalah seperti apa. Kita jadi ada kiblat Mas, jadi kita ada tujuan. Oh iya, aku pengen seperti ini nih, seperti ini ada contoh. Beda kalau kita cuma usaha nggak mau ikut komunitas. Lah kiblat lu sopo? Gak bisa berkembang. Nggak tahu. Terus kalau ada masalah apa-apa mau tanya sama siapa? Kalau ada komunitas kan kita bisa share. Berarti kita- dalam dunia usaha buat Mas Syafi'i link itu penting. penting banget. Kita bisa belajar dari link itu. Kita bisa belajar dari pengalaman, nggak harus yang kita lakukan sendiri, tapi pengalaman dari orang-orang Orang lain. yang lebih pintar daripada Iya. kita. Jadi jangan pernah malu untuk belajar ya Mas ya. Ya, pokoknya komunitas saya sarankan itu dulu sih. Walaupun nggak punya usaha, masuk aja. Nanti di situ Penting ngeyel lah gitu Mas. Terus masuk weh. Usahanya Masuk, Pak Mas. Boy Mas. Nah, tolong diajarin ya gitu. Caranya Positif ya, positif. Oh, ya. bener. Bahkan kalau aku nggak salah beberapa waktu yang lalu waktu talk show bersama HIPMI waktu masih di lantai 2 Mas. Iya. Mas Syafi'i kan pernah datang juga. Oh, kan? dulu di lantai 2. Nah, itu saya waktu itu talk show sama siapa ya? Tapi intinya memang sampai sekarang HIPMI masih care juga sama teman-teman mahasiswa. Makanya ada HIPMI apa Mas? Merangkul Namanya apa Mas? apa ya? Aku lupa ini. Saya apalagi. HIPMI mahasiswa. Pokoknya HIPMI mahasiswa ada kan? Iya. Itu saking care-nya HIPMI untuk mengembangkan jiwa-jiwa berusaha yang ada di usia-usia mahasiswa, bener nggak Mas? Bener. Itu saya seneng banget loh. Artinya gimana nggak bangga misalnya ketika seorang orang tua misalnya, ngelihat anaknya bisa kuliah dan membiayai kuliahnya sendiri karena Nah, dia bisa bener. karena dia udah mulai usaha. Iya benar. Keren itu. Keren Mas. Itu luar biasa deh. Sip, Jadi pokoknya. itu terima kasih tipsnya Mas. Itu artinya memang kita benar-benar buka hati, benar-benar buka istilahnya pergaulan dalam hal yang tanda kutip yang berhubungan dengan pekerjaan. Iya. Bukan pergaulan yang asal pergaulan aja, Iya. ya kan? Yang benar-benar fokus di dunia apa yang Anda tekuni. Misalnya kalau disampaikan Mas Syafi'i tadi tentang dunia usaha, ya berkumpullah dengan orang-orang yang usaha. Kayak tadi, kalau pengen wangi ya bergaul dengan teman-teman yang jual minyak wangi. Saya pernah dulu teman saya itu jual kroto Mas. Saya temen nih Mas. Terus dirubung. Saya dirubung Nyomot. manuk Mas. Oh, tak kira kroto. Dan krotonya kan dirubung sama burung. Ngono. Oh ini maksudnya ini. Kalau saya berteman sama yang jual kroto, saya pasti dirubung sama burung ya. Oke. Intermezzo aja sih Jakadara. Itu artinya memang kalau kita pengen sukses ya gaul sama orang sukses. Kalau kita pengen maju ya bergaul sama orang yang berpikiran maju. Kalau kita pengen kaya ya kita harus tahu bagaimana cara orang-orang kaya tersebut mendapatkan kekayaannya dengan halal dan barokah gitu. Itu yang penting. Iya. Oke, kita masuk ke bisnis Anda yang akhir-akhir ditekuni adalah tentang frozen food dan akhirnya berkembang menjadi street pentol. Iya. Walaupun sebenarnya dua ini gak ada hubungannya ya Mas ya. Tapi ternyata Anda bisa menggabungkan dua bisnis ini yang terakhir Anda tekuni dan akhirnya sukses. Kenapa Mas frozen food jadi bisnis pilihan Anda saat ini? Awalnya dulu datang itu frozen itu belum ada yang main Mas. Sedikit banget. Penjenengan kalau ke jalan lihat jual ayam bakar, nasi goreng, setiap jalan mesti ada beberapa titik. Tapi bener nggak?
Kalau Banyak, frozen banyak. food ada enggak? Jalan sini aja enggak ada kan? Jarang sih kalau Jarang. saya. Makanya itu peluang besar, tapi juga tantangan besar. Segmennya sopo, gitu. Saya dulu pas masuk di frozen food itu mas, kondisi Bandung lagi rame-ramenya makanan sosis besar. Jadi tahu kan sosis besar yang bread bruce itu? Ya, akhirnya dimasak macam-macam model apa Dulu zaman dulu mas saya emang ngerintis 6 tahun ya lalu kan frozen food ini udah 6 tahun nih mas. Oke. Itu awalnya belum, saya masih ramenya tuh sosis besar tuh bread bruce itu baru di Bandung. Itu yang pertama kali bawa Bandung ya. Oh Bandung terus Iya. Jogja, Solo belum rame. Nah pas saya datang tuh masih rame di Jogja. Aku juga bingung. Jadi zaman dulu jualan frozen ini ya wes nugget atau sosis itu atau Ya. bola ikan. Itu pokoknya iya kalau Itu zaman dulu cuma itu kan. Frozen food tuh kalau nggak ketemunya nugget, sosis, nugget itu terus sampai itu bosen aja. ya. Apa nggak ada yang lain yang bisa di frozenin gitu loh? Aku dulu gitu, mas saya dulu terjun nih Apa kayak bingung kepiting iki kayak apa? frozen food ini apa tuh aku gitu. Tapi ternyata segmen ini peluang besar mas. Cuma yo memang tantangan juga besar. Nah di situ saya ngerintis lah, ngerintis. Dulu cuma jualan frozen itu rebutan antara bakul dan bakul. Nggak ada namanya konsumtif tuh jarang banget. Sejarahnya zaman sekarang dulu gini lah, contoh gampang gini. Zaman aku masih SD mas, cilik nih. Itu berapa juta tahun yang lalu? Lama Itu banget ya? kalau punya kulkas, itu belum ada freezer kan, zaman semua cuma kulkas tok. Iya. Itu pun RT nggak semua gitu. Bener. Intinya gini, kulkas itu zaman dulu isinya cuma sayur-sayuran tok. Stoknya mereka apa? Stoknya zaman dulu tanyain, yaitu es batu, sirup ya kan zaman dulu. Es batu, sirup, Nah. air putih, sayur, buah udah. Nah, Selesai. Udah sekarang udah ada freezer, udah dibantu dari maksudnya edukasi udah bagus. Udah ada kulkas, udah ada freezer. Sekarang orang ditanya, stokmu di kulkas ada apa? Mesti dia ngomong nugget, sosis, bola ikan, sayur. Nah, itu udah masuk. Sekarang karena variatif ya. zaman dulu belum ada mas freezer itu dulu jarang banget yang punya. Sekarang ditambahin sama elektronik yang lebih bagus. Di dalam kulkas ada freezer. Nah, di situ edukasi udah mulai bagus, terus TV juga siarin ke. Aku dulu cuma tahunya yo nugget Fiesta itu dong. Iya. Satu merek itu aja ya. Oke, saya Sekarang- jadi inget itu. Sekarang banyak banget. Nah, sekarang apa mau nyari apa? Getuk ada frozen. Iya mas. Itu frozen mas. Kebab frozen ada. Di tempat anda juga ada. Ada semua. Apalagi molen aja frozen ada. Sayur mayur itu ada mas. Mix vegetable itu yang punya stick itu kan kentang. Apem frozen ada mas. Belum itu. Oh siapa tahu mas. Tahu aja ada toh. Sekarang tahu. belum enggak? Oh iya Tahu iya susu. iya. Nah, Saya perkembangan saya- zaman sekarang lebih ngeri. Aku bilang. Iya. Dulu mas saya tuh cuma jualan nyoba nugget, sosis, bola ikan, nugget, sosis, bola ikan. Itu aja ya Sekarang udah banyak banget variannya ya. beneran. Oke. Dan itu akhirnya dengan banyaknya varian itu semakin membawa banyak konsumen nyari. Jadi kayak bahan Juga. baku. Jadi Oh, frozen oke. food sekarang larinya bukan toko, sembako. Sekarang Iya. ya selevel sama sembako. Jadi daily needs ya. Jadi kebutuhan sehari-hari dong. Contohnya gini, saya mulai tahunya gini. Saya tuh kalau libur sekarang harus ngabarin ya. Kayak besok kan aku mau libur, mau piknik sama Harus teman-teman. ngaburin ke reseller anda atau gimana? Bakul kan biasanya mau Anda libur. care banget ya, Anda sayang Harus ya. ya, maksudnya bukan itu mas. Masalahnya kalau saya tutup nggak ngilangin, Oke. dia nggak jualan besoknya. Saya udah beberapa kali gitu. Saya cuma asal libur, besok bakulku pada mas aku mau pengen anak bojo mas sampai kayak gitu berarti. Iya. Berarti fast food sekarang tuh bukan masalah. Kalau mie ayam mau gini, mie ayam tutup. Presiden mau mampir mie ayam. Ya udah. Ya udahlah bakso Cari. aja. Bakso tutup ya, cari yang lain. Kalau frozen, set tutup. Apa sih ki aku ora dodol sesuk iki. Apalagi Akhirnya jadi apa bahan yang ngambil di pokok. tempat Anda itu untuk jualan mereka juga. Iya, jadi bahan pokok mas, makanya kan jadi kebutuhan. Makanya banyak sekarang, apalagi pas masa pandemi mas. Pandemi kemarin tuh frozen naik, yang lain tuh anjlok. Frozen itu sampai naik beneran. Ya, karena buat stok ya, Mas. Iya. Sekali lagi Stok frozen kan solusi. memang salah satu solusi kita bisa nge-keep food itu jauh lebih lama. Lebih lama kan, Nggak gampang. umurnya 6 bulan sampai 1 tahun. Ada mas sampai 1 tahun mas. Iya, Tapi dalam kondisi yang harus beku ya. beku loh. Wah. Bisa. Itu mungkin bisa dibilang salah satu solusi juga sih ya, bahwa sekarang hampir semua orang mesti punya kulkas. Nah, pasti ada freezernya. Jadi bisa dibilang kalau bisa kita flashback 10 or 20 years ago, di mana setiap rumah belum tentu punya kulkas, mungkin bisnis itu belum Belum jalan. sekencang sekarang ya mas ya. Dulu kan itu
Sampai sekarang aja nggak semua orang punya kulkas. Nah, aku ada teman juga datang ke rumahku, tak kasih sosis ya, pengen gue ya agak besar, mesti cukup buat beberapa hari. Udah jangan besar-besar mas, saya nggak punya kulkas. Oh berarti kan itu kan keterbatasan waktu. Tapi sekarang karena ada freezer, ada kulkas, bisa nyetok banyak-banyak nggak apa-apa. Kayak beras gitu lah, beras bisa nyetok atau karung lah, itu freezer juga bisa. Sosis yang 1 kilo itu bisa. Kalau dulu yang jalan cuma yang sosis yang 250 gram, sosis isi 3 itu tok dulu zaman dulu. Sekarang udah pada nyetok banyak. Mau sapi, mau ayam gitu kan cuma sedikit-sedikit tok. Kok selalu sapi sama ayam kenapa ya? Kenapa nggak ada rasa yang lain gitu? Ada ikan. Wah, kebo apa? Sesuk ketok panjenengan ngetok ke anu frozen ulo. Urung eneng kuwi, urung eneng. Belum ada ya? Heeh. Ulo frozen. Frozennya daging apa? Ular. Orang mau beli malah bingung ini gimana ya? Anu iki jenenge frozen kro anu ya, apa jenenge reptil ya. Oh, anu apa jenenge boyo. Ini aneh-aneh aja kita tiba-tiba berimajinasi ya kadang ya. Oke. Nah, itu kemudian bisnis berkembang. Seorang pebisnis atau pengusaha seperti Anda yang bergerak di dunia niaga akhirnya menambah aset Anda selain jualan frozen food yang udah berjalan 6 tahun ya mas? Iya, 6 tahun. Akhirnya nambah nih, ada muatan lagi nih. Anda ngurusin sekarang namanya pentol. Pentol itu kalau bayangan saya itu pentol itu seperti bakso, tapi tidak seperti bakso sapi. Boleh jelasin dulu nggak mas? Kita biar satu perspektif dulu nih. Pentol itu kayak apa nih? Sebetulnya kalau pentol kan mesti gede ya. Kita nggak usah bahas yang kecil ya mas, kita yang gede aja. Oke, baiklah. Gini. Banyak yang sekarang masih bingung. Pentol bakso bedanya apa mas? Kalau pentol itu cenderung ke daging ayam. Lebih murah, kecil-kecil lah rata-rata gitu. Kalau lebih ke daging ayam. Kalau bakso rata-rata mereka sapi. Ya walaupun ada daging ayam tapi kebanyakan sapi. Karena keluar sekarang banyak kan kayak bakso 5.000 itu bakso ayam. Terus sebetulnya bisa dibuat itu aslinya mungkin dari pentol sebetulnya. Cuma kan orang pengennya beli yang murahnya. Kalau sapi kan nggak mungkin segitu, nggak bisa. Ya kita tahu jadi karena harga daging sapi sama ayam beda mahal. Jadi pentol atau nama brandnya ada street pentol yang Anda sekarang usahakan ini adalah seperti bakso tapi dari ayam. Ayam. Oke. Itu kecil-kecil atau kecil-kecil? Saya memang senang kecil. Jadi orang bisa beli isinya banyak. Sama saya suka yang lebih kecil-kecil mas daripada yang besar-besar. Aku yo nyobain malah ra enak ya mas. Ya mungkin aku lihat tapi aku rasanya gitu sih. Sama kecil itu gemes ya mas. Loh pentol. Ngomong pentol. Bukan yang lain. Kalau cilok beda loh mas. Nah ini saya pengen tahu nih bedanya pentol sama cilok apa mas? Aku sering banyak yang mas itu salah bedanya apa gitu. Terus tak terangin. Kalau cilok itu terbuat dari pati, nggak ada dagingnya. Tapi kalau pentol ayam, bakso cenderung ke sapi. Jadi gitu. Pentol itu pasti ada unsur dagingnya. Dan kebanyakan ayam pasti gunain bahan bakunya pada dasarnya. Tapi kalau cilok itu cuman tepung. Kanji itu aja. Tepung kanji itu kan kenyal mas. Kanji. Iya. Dari Jepang ya, tepung kanji. Oke. Tapi ada juga ya kayak cilok, cimol. Nah itu pokoknya banyak. Kalau aci kan dari aci ya. Ya pokoknya dari itu kanji semua itu. Aci itu bahasa Sunda ya. Itu dari Bandung. Aci. Oke, aci ya. Oke. Nah, sekarang bisnis Anda street pentol yang boleh digambarkan, street pentol yang Anda jual ini bentuknya pentol kecil-kecil yang berbahan baku dari ayam. Kemudian cara makannya pakai saus apa nih mas? Saus apa mungkin? Nah ini yang beda mas. Nah ini pengen tahu nih. Street pentol itu bedanya dengan pentol-pentol lainnya itu digongsong. Pentol saya dibanding dengan pentol-pentol lainnya. Kayak saya agak geli gimana gitu dengar kata ini. Pentol saya dibanding pentol yang lainnya. Oke, kita fokus ke pentol itu, ke makanan itu. Yaitu sausnya. Itu kita digongsong, sausnya ada 4 rasa. Jadi boleh milih. Oke. Manis, pedas, barbecue. Warna merah semua itu. Enggak, kan black pepper hitam. Black kok abang, apa black kok anu gitu. Oh, itu red pepper ya, Mas. Gitu kok. Kita ada 4 rasa, tapi mix boleh sih gitu. Terus lebih kekinian kita kasih topping. Jadi ada topping pangsit, ceker, jumbo, lava, mozzarella.
Wow. Jadi kekinian banget. Karena Pentol gini, Anda dikasih topping. itu Oke, inspirasinya milenial banget ya? milenial Mas, bener. Sausnya mudah macam, milenial digongso. Karena aku gini dulu, orang kalau lihat pentol ya udah dicolok selesai, diplastikin. Ya udah colok, makan selesai, buang udah. Kalau saya enggak, tak cup, tak sitikerin, Oke. tak gongso, boleh rasa, boleh topping. Jadi orang tuh kalau bawa beli buat oleh-oleh pantas lah gitu, lebih elegan gitu loh Mas. Oke. Aku pengen ngangkat, makanya memang menengah ke atas. Jadi kebanyakan pembeliku memang Menengah kebanyakan ke atas ya. menengah ke atas. Wah, saya dong, saya banget itu. Iya. Sombong amat. Ini pengusaha sama penyiar sama-sama sombong. Tapi enggak dong, kita bercanda aja sih. Tapi memang karena memang apa yang dilakukan ini sebagai bentuk kreasi ya Mas. Kreativitas Anda biar pentol orang melihat pentol bukan sekedar makanan menengah ke bawah, tetapi makanan bisa dinikmati menengah ke atas. Iya, bisa. Karena Anda kemas sedemikian rupa Iya. dengan rasa-rasa yang varian, ada bahkan ada toppingnya, udah kayak es krim aja Mas, ada Iya. toppingnya, ya kan? Terus sampai sekarang itu dimulai dari tahun berapa Mas untuk pentolnya? Udah cukup lama Mas, baru 6 bulan. Itu Mas jujur Mas, itu pas pandemi. Jadi Lama banget. awal Bener, Mas. awal pandemi saya Pandemi nggak usah. sehari aja lamanya luar biasa loh. Lagi 6 bulan. Oke, Nah, baru saya aja. memang sebuah tantangan juga. Banyak yang tanya, "Mas, awakmu ini pandemi malah buka usaha." Nah, ini bedanya Anda dengan orang lain ya. Yang lain di Itu rumah mungkin saja. tak tunjukin. Jadi gini, sama istri gini dulu. Awal gerobak datang itu kan gini Mas. Jadi ada bakul saya kafe. Itu pas pandemi kan tutup Mas. Maksudnya Ya. bener-bener sepi kan, namanya kampus Nggak kan boleh nggak ada orang. nggak boleh ada keramaian. Mas. Itu kan libur semua pada pulang. Hmm. Mas aku masih punya tagihan nih. Orangnya baik sama saya, baik, orangnya tertib. Cuma kondisi memang kampus tutup, jadi nggak bisa apa-apa. Aku masih punya tagihan tapi nggak bisa bayar Mas. Terus aku lihat di belakang kok ada gerobak bagus nih. Namanya juga street, tapi sebelah. Oh, sebelah. Makanya saya nggak ngilangin Sebelah sejarahnya. kayaknya dari Bandung juga. Ya Mas, Bandung juga. Oke. Terus gimana kalau kita barter sama ini? Jadi biar sama-sama legowo. Terus dikirimlah gerobak itu ke depan toko masa pandemi itu. Aku sama istri bingung, ini mau jadiin apa ya gitu. Gerobak ini mau jadiin apa? Terus kita rembukan, kita ikhtiar. Tapi masa-masa pandemi masa kita buka usaha? Oke, mari kita tunjukkan kalau di Asik. masa pandemi itu bukan masa untuk bersedih-sedih Anda ya. udah kayak motivator. Harus. Oke, dan akhirnya terwujud juga. Sejak 6 Alhamdulillah. bulan yang lalu. Iya. Sampai sekarang udah berapa gerobak berarti? Ini udah ada 7. 7 gerobak. Itu Anda franchising? Awalnya sih enggak Mas. Awalnya enggak? Awalnya sama istri juga sempat. Siapa yang jalan waktu itu kalau 7 gerobak? Kita franchise ya. Ya pertama sih satu. Hmm. Banyak yang tanya terus aku ikut pamer Anda jualan di depan toko. itu Depan toko. Oke, di depan toko itu. Terus Selama frozen foodnya masih jalan, iya, sambil juga jualan itu Anda sendiri yang jualan atau gimana? memang saya memang niatnya memang buka lapangan pekerjaan. Jadi Akhirnya langsung ya saya memang angkat orang. Mm-mm. Posisi itu belum laba Mas, tapi ya enggak apa-apa. Oh, Kita memang ikhtiar merintis bantu, namanya. bantu orang yang butuh kerjaan. Wah, mulia sekali Anda. Terus akhirnya dari situ banyak yang Mas, banyak kan yang laporan kan karyawan. Mhm. Mas banyak yang tanya franchise Mas, tanya franchise sama istri udah mau jalan ini dulu. Takutnya nggak fokus itu. Udah banyak yang tanya. Bini. Ditelepon bininya. Kok nggak ada kabar dari tadi? Udah sejam bikin aku overthink dari tadi. Papa kemana mesti? Aduh. Ya udah habis itu kita buat proposal, terus foto produk. Satu naik kereta. Oh, keren. Dulu sama saya mainnya dakon. Oh, datang. Ternyata teman kita. Oh, lah ya belum. Warren Buffett seorang American yang dia pernah mendapatkan posisi ketiga atau kedua terkaya di dunia. Waktu itu ketika sudah tua, kemudian kalau nggak salah waktu istrinya udah meninggal, dia mendonasikan ke badan sosial. Hartanya itu 90 atau 95% Mas dari hartanya. Sekian triliun Mas. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu luar biasanya Allah terhadap umatnya. Mau agamanya apapun, mau suku manapun, mau kulitnya warnanya apapun, apa yang terjadi Mas? Beberapa bulan kemudian setelah mewujudkan bisnis sahamnya dia meledak, dan akhirnya apa yang didonasikan ke sosial ini menginspirasi sekali. Yang sekitar 90% itu balik
4 sampai 5 kali lipat balik lagi ke dia. Jadi uangnya nggak habis-habis, Mas. Aneh ya. Anda bisa bayangin. Semua tak kasih. Sedekah jadi seorang Warren Buffett. 1 triliun misalnya. Udah buat sosial. Udah, saya ada 100 juta aja buat hidup, atau saya 1 M, Cukup lah. 1 M buat hidup sama satwa saya. Berapa bulan kemudian itu balik, Mas, 5 triliun balik lagi. Loh, kok balik lagi? Balik. Kapan? Itulah, itu salah satu bukti ya. Bukti bahwa kita semuanya Ya, memang mungkin karena doanya pas, Ya. tunggangannya pas, untuk siapanya pas. Niatnya juga Nah, pas. niatnya pas itu. niatnya membantu dan bersedekah juga pas. Ini menginspirasi sekali Jakadara. Makanya jangan salah bahwa tema kita balik lagi yaitu berbisnis, kemudian jangan lupa untuk berbagi, salah satu bersedekah, kemudian pasti Anda akan jadi orang yang beruntung atau mendapatkan bati dalam istilah bahasa Jawa itu keuntungan atau laba. Apa? Karena saya setuju apa yang disampaikan Mas Syafi'i tadi. Pikirkan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita, yang berhak mendapatkan rezeki di sebagian dari kita punya. Dan tenanglah, rezeki kita sudah diatur sama yang kuasa untuk bisa mendapatkan yang lebih banyak lagi. Ya. Jadi nggak usah takut ya, Mas ya. Ya. Pokoknya usaha itu jangan pernah takut rugi, Mas, gitu we. Kalau takut rugi nggak usah usaha, Mas. Ya benar. Apa ini badi terus. Enak Oke, jadi keuntungan bukan salah satunya yang harus dikejar dalam dunia ini Jakadara dalam berbisnis, tapi itu adalah salah satu hasil dari ikhtiar kita yang kita lakukan dengan niat yang baik, usaha yang baik, doa yang baik, dan doa dari orang-orang sekitar kita yang kita sayangi dan menyayangi kita. Terima kasih, Mas, menginspirasi Ya. sekali cerita Anda. Terima kasih sekali. Semua saya pengen someday saya bisa melihat Anda di layar televisi sebagai seorang motivator ya. Amin. Anda sudah motivator yang handal. Anda membuktikan karena perjalanan Anda bukan perjalanan yang biasa. Sudah berapa usaha Anda lakukan, berapa pengalaman Anda dapatkan, dan someday semoga bisa Anda share pengalaman Anda ke orang-orang yang membutuhkan. Ya. Terima kasih. Sehat terus, Mas Syafi'i, dan juga rekan-rekan ada di sini. Salam juga buat keluarga, dan stay safe, stay healthy. Stay tune dengan PTPN Radio. Moga-moga pandemi segera berakhir. Ya. Dan semoga orang-orang yang terkena dampaknya nggak usah nunggu sampai berakhir, mulai hari ini sampai seterusnya terus bangkit. Jangan pernah diam saja, terus berkarya, terus berusaha di masa pandemi ini. Ya. Dan jangan pernah menyerah. Kalau ada pertanyaan, emang bisa? Mas Syafi'i udah jadi contoh. Ya. Buka pentol semasa pandemi, malah gerobaknya tambah banyak, sekarang franchise, dan Masya Allah, akhirnya membuahkan badi. Dari awalnya niatnya nggak pengen badi, tapi malah dapat badi karena sudah melakukan, insya Allah melakukan niat dan usaha yang benar, Mas. Ya. Oke, Mas, percakapan yang menyenangkan selama sejam ini. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa, Mas. Cepet. Sampai kita disuting berkali-kali, sampai Iya. diteleponin berkali-kali. Iya. Itu Pak Presiden yang ngebel. Oh, Pak Presiden. Amerika mana-mana tuh ngebel. Tadi ada waktu keluar itu di layar yang rekam ini, Mas. Presiden pentol Indonesia. Siapa ya? Presiden pentol Indonesia siapa? Oke, Mas Syafi'i, terima Ya, kasih. ya. Sukses terus, sehat terus, Ya. senantiasa, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.